Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah hadir semua ya, hampir semuanya, Ibu ucapkan sebelum memulai minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin atas segala ya namanya manusia ya, hilaf dan salah yang tidak sengaja maupun disengaja. Mohon kalian maafkan ya. Hari ini walaupun masih dalam suasana Lebaran, kita sudah memulai lagi ya, tetap buka secara daring dan ini sebetulnya hanya tinggal 2 kali lagi kalau tidak salah kita tetap buka untuk mengakhiri semester 2 ini ya. Nah, untuk materi yang sudah kita pelajari bersama di semester 2 itu diakhirinya dengan integrasi sosial yang kemarin Ibu tugaskan ya. Ibu berharap semuanya sudah bisa minimal sudah ada catatan yang sudah kalian miliki gitu ya, dan kalau masih ada waktu kita presentasikan. Jadi sebetulnya itu materi yang sudah Ibu sampaikan di semester 2, insya Allah sesuai dengan kurikulum yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ya. Nah, untuk mengakhiri semester 2 ini, Ibu berharap kalian juga bisa memenuhi semua tugas-tugas ya yang harus kalian tuntaskan gitu ya. Termasuk adalah salah satunya adalah menuntaskan presentasi. Terima kasih untuk yang sudah mengakhiri menuntaskannya dengan presentasi. Nah, bagi yang belum, ini ada 2 minggu lagi kesempatan untuk bisa dipergunakan ininya kesempatannya gitu ya. Oke ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memberikan kesempatan, Ibu memberikan kesempatan gitu ya, kepada yang memang sudah siap dan belum presentasi gitu ya, seperti yang sudah disampaikan hari kemarin bahwa hari ini yang akan presentasi itu adalah Fatimah, terus Farhan dan Farhat. Apakah sudah siap kalian? Tapi di sini belum ada ya. Halo, ya itu barangkali ya yang mau Ibu sampaikan di hari ini. Mungkin ada tetap muka lagi 1 kali minggu depan ya. Nah setelah itu maka tuntaslah untuk menuju pemberian nilai di semester 2 ya, untuk raport kenaikan kelas ya. Oke, ini semuanya sudah hadir ya, tapi yang mau presentasi malah belum hadir ya. Halo, Fatimah sudah hadir tidak? Belum, Bu. Belum ya. Nah, di sini yang sudah hadir siapa yang belum presentasi? Cung. Abai, Bu. Abai siap nggak, Bay? Belum, Bu. Hah? Belum. Semalam teh udah jagain itu, kakek kan lagi sakit. Kapan Abai kesempatannya? Tinggal minggu depan ya, siapkan ya. Ya, Bu. Minggu depan Abai, Asgar, Ali Ridho, Farhan, Farhat, Fatimah, yang belum itu, terus setelah gini, Nadia sudah ya. Nah, kalau untuk itu yang presentasi, untuk yang PHB yang belum tuntas kemarin sudah dikerjakan belum tugasnya Nadia? Belum dikirim, Bu. Ya Allah, kirim dong kalau memang ingin ada perbaikan. Soalnya belum Ibu kirim. Kan Ibu bilangnya mau kirim lewat WA. Nah, soalnya itu pergunakan yang di e-learning dibuka lagi, cuman kalian yang remedial ini kalian tulis tangan
perbaikin apa namanya soal yang masih salah. Mungkin bisa Yang dibuka. masih salahnya kan nggak tahu Bu yang mana aja. Soal salahnya nggak tahu. Nggak ketahuan, Bu. Iya nggak ketahuan Bu kalau di Berarti e-learning. ibu yang harus buka. Kalau gitu kamu maunya gimana baiknya? Mau semua soal ditulis, tapi pertanyaan jawab gitu optionnya. Jadi nomor 1 misalnya pertanyaan kamu jawab gitu. Nah ini mungkin karena sudah ada perubahan ya. Kalau misalnya sebelumnya kan kamu mungkin belum paham, sekarang udah baca lagi apa mungkin bisa paham. Soalnya kan ada berapa itu ada 50 ya. Soalnya 50. 40 gitu Bu, lupa. Apa 5? Tapi bisa dibuka kan kalau soal Maya? Ya udah kalau misalnya Bisa soal mah. ya kalau misalnya belum ketahuan mana yang salah dan yang benar, ini kamu bisa menuliskan aja dari 1 sampai 40. Itu gimana kalau gitu? Karena ibu pikir Kalau diketik boleh nggak Bu? boleh, nggak apa-apa. Nanti kamu kirim Japri. Oke, sip. Ya, jadi Ya, ada sip. Nadia, Siap. ada Ryan di sini dan laki-laki semua. Termasuk Muhammad belum hadir. Muhammad Ali ada nggak? Muhammad Ali ada? Nggak ada, Bu. Muhammad juga Ibu kalau tidak punten. salah belum. Katanya Cesar belum di ACC dari tadi. Oh. Oke. Mana Cesar? Udah neng ultimnya ujiannya udah. Oh iya. Ini Cesar. Fatimah, Bu. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, Nadia, terus Farhan, Ryan belum hadir. Itu ada beberapa sih yang masih belum remedial, belum mengirimkan remedialan itunya perbaikannya. Silakan ya. Nanti karena apa namanya PHB juga memberikan ini juga presentasi ya. Presentasi penilaian itu di PHB juga lumayan ada berapa persennya ya. Jadi kalau misalnya PHB-nya lumayan gitu dibawa udah pas minimal KKM itu sudah terangkat nilainya. Apalagi dilengkapi dengan tugas-tugas presentasi gitu ya. Terus apa namanya tugas yang kamu kirim di e-learning gitu ya. Itu insya Allah kalian kan berharap minimal kalian sosiologi itu harusnya 8 gitu ya. Tapi bagi yang sudah melengkapi semua itu 82 di atas itu sudah pasti kamu dapatkan. Tapi yang masih yang ya nilai-nilainya masih belum lengkap, di e-learningnya masih bolong-bolong, apalagi PHB-nya masih belum tuntas. Jadi ya pasti ibu untuk meng-up nilainya juga mungkin belum bisa karena kan berdasarkan hitungan itu kan ada hitungannya ya, ada kalkulasinya berapa persen di PHB, berapa persen di UAS, berapa persen di tugas harian ya. Nah itu kan benar-benar harus terpenuhi nilai-nilai minimal tuntas dulu semua kriteria itu ya. Oke, gimana aja sekarang siap untuk memperbaiki yang belum tuntas? Siap, Nadia, Ya, Bu. iya siap. Ada Ayu, ada Ikang, ada Ali Akbar. Untuk Ali Akbar berarti disiapkan minggu depan ya presentasinya ya. Ali Akbar sama kasih tahu dong Ali Asgar juga ya. Najwa juga PHB-nya belum ya, Bu, tuntas ya, juga Bu. Ya siap. Najwa PHB-nya belum tuntas juga ya? PHB. Najwa mah nggak remet, Ibu. Siapa tuh yang perempuannya teh yang belum tuntas teh? Dan Sapira udah, Konita juga udah ya, Konita udah tuntas?
Tuntas, Bu. Oke. Fatima, Najwa, Ayu, gimana ini Ayu? Udah sehat? Udah bisa seperti biasa lagi? Masih masa penyembuhan, Bu. Oh iya, oke Udah ya, sabar mendingan. ya. Diistirahat aja dulu di rumah, jangan kemana-mana, kan ya? Masa ini, masa Makasih, Bu. apa? Inkubasi. Ya oke ya. Untuk hari ini kita karena masih ada kesempatan untuk yang belum presentasi, Fatimah di sini ada hadir. Fatimah gimana, udah siap presentasinya? Fatimah tuh harusnya minggu kemarin. Loh? Itu kalau Udah ada Fatima. koneksinya jelek kayaknya Ibu. Jadinya keluar masuk gitu tiba-tiba. Oh, gimana nih? Ibu mau nanya. Ya, boleh. Sapira ya? Iya, Bu. Kita bakal materi baru kapan, Bu? Materi baru? Iya, ada materi baru nggak? Udah nggak ada. Oh, tadi kamu belum masuk ya pas Ibu menyampaikan tadi. Belum kayaknya. Oh ya, jadi pada kesempatan hari ini Ibu akan berikan kesempatan untuk yang belum presentasi karena materi kita di semester 2 itu sudah tidak ada lagi sampai terakhir itu yang kemarin integrasi nasional, integrasi sosial. Nah, bagi yang belum mengumpulkan minimal kalian harus memiliki catatannya yang sudah Ibu kemarin tugaskan ya tentang integrasi sosial. Sapira sudah posting tugasnya. Nah, Udah, itu materi terakhirnya itu aja. Itu aja Oke. materi terakhirnya. Nah, kalau misalnya ada yang siap untuk presentasi integrasi sosial, mangga silakan. Ayu siap kalau mau untuk Ayu jangan Ayu ya, kasihan. Siapa yang siap integrasi sosial? Kalau misalnya mau presentasi atau mau tanya jawab, silakan tentang integrasi sosial. Karena hari ini tidak ada yang siap nih untuk yang mau presentasi. Fatimahnya nggak ada. Farhan nggak ada. Farhat nggak ada. Tadi yang izin ke Ibu siapa? Ya Ibu, apa yuk? Materi integrasi itu yang mana, Bu? Yang kemarin soal? Ya, yang kemarin terakhir, yang sebelum Lebaran. Oh iya. Oh iya, Bu. Ada. Ada yang mau ditanyakan tentang materi integrasi sosial? Tapi Bu, nanti PAS reintegrasinya masuk nggak? Ya, integrasi setelah integrasi itu kan ada reintegrasi juga di dalamnya. Ya, kalau misalnya mau dikeluarkan ya boleh Ibu keluarkan. Tapi kalian sudah sampai ke situ nggak materinya? Iya, enggak, belum. Nah, Baru yang integrasi aja ya. Integrasi aja. Oke. Sapira kemarin PHB tuntas kan ya? Tuntas, Bu. Iya, siap. Pokoknya mah kalau yang sudah tuntas, nggak ada masalah nilainya dijamin lah minimal 83 plus gitu. Amin ya. Mudah-mudahan semuanya Ibu berharap yang rajin-rajin mah nilainya nggak mau di bawah 8, nggak di atas 83. Lumayan tuh nambah-nambah nilai. Ini untuk nilai nanti kamu SNPTN gitu kan, nanti di ranking gitu ya. Nilainya yang terpenuhi nanti masuk ini apa kategori gitu ya. Oke, siapa ini Fatimah gimana Ibu tawarkan kembali masih bisa untuk presentasi? Halo. Ibu maaf, Bu. Apa yuk? Muhammad udah izin belum, Bu? Katanya baru pulang mudik. Oh. Tadi ada Muhammad Ali mana? Itu. Ali Asgar kayaknya itu mah. Oh gitu. Murtado. Mungkin udah tapi ibunya belum buka tuh WA-nya. Iya. Baru pulang mudik katanya. Iya betul, katanya dia mudik gitu ya. Apa kalau yang memang benar masih mudik izin masih diberikan kesempatan lah, nggak apa-apa. Ya, terus yang lainnya gimana? Ini semuanya Ali Asgar, Ali Ridho. Ali Asgar nanti siapin ya untuk minggu depan sama Ali Akbar ya untuk presentasi. Ya Bu.
Oke. Insya Kalau Allah. mau nilainya baik, bagus. Ya. Oke, mana lagi nih? Siapa? Fatimah, gimana? Fatimah siap gak? Fatimah gimana ini? Jaringan gak? Gimana gitu? Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan integrasi sosial. Jadi kalau gitu Ibu bertanya ya, integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial? Apa sih hubungannya dengan materi multikulturalisme? Ada yang bisa jawab nggak? Apa hubungannya materi integrasi sosial dengan materi multikultural ya? Materi yang sudah kita pelajari, materi multikulturalisme itu di awal semester 2. Apa sih korelasinya? Apa sih hubungannya? Silakan. Kalian sudah belajar tentang semua materi multikulturalisme gitu ya. Apa yang menyebabkan terjadinya multikulturalisme gitu ya. Terus macam-macam multikulturalisme. Sehingga kamu bisa mengetahui ya adanya masyarakat yang isolatif ya, kosmopolit gitu ya. Yang istilahnya masyarakat yang bisa menerima perbedaan dari seluruh unsur yang ada di masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat bisa hidup secara harmonis gitu ya, hidup secara damai gitu ya dalam lingkungan yang berbeda gitu ya, atau yang multikultur ya. Nah, kenapa bisa demikian gitu? Bisa ada yang jawab kenapa bisa di tengah masyarakat yang berbeda tapi kita ya dibandingkan negara lain gitu ya, minimal konfliknya itu bisa diredam, konfliknya itu bisa diminimalisir gitu ya. Nah itu apa sih? Kenapa gitu kan? Padahal kita sangat sangat multikultural banget gitu ya. Nah kira-kira ada nggak yang bisa jawab? Apa sih yang menyebabkan sehingga terjadinya integrasi sosial gitu ya? Jangan ada yang bisa jawab. Pertanyaannya adalah mengapa di tengah-tengah multikulturalisme gitu ya, di tengah perbedaan baik agama, ras, suku bangsa gitu ya, tapi kita masih bisa hidup secara damai, secara harmonis gitu ya, bisa hidup secara toleransi gitu ya, masing-masing menjalankan kehidupan beragamanya dengan baik gitu ya. Ini termasuk lebih baik lah di Indonesia gitu ya, dengan perbedaan yang begitu tinggi banget gitu ya, maksudnya perbedaan yang sangat mencolok gitu ya, tapi masih tetap ya. Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan materi yang setelahnya? Silakan, ada yang bisa jawab? Materinya, keaktifannya silakan. Ayo, boleh jawab? Atau Sapira, Konita? Bu, kalau integrasi itu pembauran, bukan Bu? Pembauran. Jadi pembauran jadi menjadi kesatuan yang utuh gitu. Jadi mungkin kalau korelasinya sama materi yang sebelumnya, mungkin karena bentuk-bentuk integrasi itu sendiri kan ada banyak. Ya. Kayak integrasi normatif, integrasi fungsional. Jadi apa sih namanya, lewat beberapa proses sosial yang akhirnya bisa nyusun sesuatu itu jadi utuh. Kayak misalnya integrasi normatif. Itu kan bentuk integrasinya diikat dari prinsip norma. Jadi karena banyaknya perbedaan tapi ada norma-norma yang berlaku. Jadi terbentuklah integrasi sosial. Ya. Itu bukan, Bu? Iya, nah jadi apa yang sudah kamu baca itu dan sudah kamu pahami, ayo memang seperti itu. Jadi intinya integrasi sosial itu adalah proses penyatuan, ya, walaupun melalui berbagai cara atau prosesnya, bisa melalui pembauran, bisa melalui proses interaksi yang mutual akulturasi, yang mutual akulturasi itu kan yang bercampur gitu ya, bercampur satu sama lain. Setelah itu
bisa ada yang menerima gitu, menerima budayanya yang lain gitu ya, diterima walaupun secara tidak sadar itu budaya dari luar, tapi masyarakat menerimanya. Sehingga pada saat setelah terjadinya melalui proses integrasi ya atau pembauran, maka akan terjadilah keharmonisan. Nah, itulah yang disebut dengan integrasi sosial. Jadi penyatuan, proses penyatuan di antara unsur-unsur berbeda dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, itu melalui proses kenapa walaupun berbeda, tapi ada semacam ikatan yang kuat gitu ya. Apalagi integrasi sosial kita sudah diinikan ya, di apa namanya, dikukuhkan melalui Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu ya. Diikat kuat, diikat kokoh oleh Bhinneka Tunggal Ika. Di mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri itu berbeda-beda tapi satu tujuan gitu ya. Diikat lagi dengan Sumpah Pemuda gitu ya. Kami bangsa Indonesia bersatu. Kami bangsa Indonesia gimana bunyinya? Dari berbagai suku. Mengaku. Gimana? Berbangsa satu bangsa Indonesia, Bu. Gimana kita coba bacakan lagi nanti ya. Mengaku bangsa yang kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ya. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Ya. Terus satu lagi? Terus yang terakhir, kami putra-putri Indonesia mengaku satu lagi ya. Okay. Bahasa lupa, bangsa. Apa? Berbahasa bangsa sama apa? Aku lupa satu lagi, Bu. Oke, siapa yang tahu? Nah, jadi apa yang tadi disebutkan dalam Sumpah Pemuda itu menjadi bagian daripada integrasi sosial. Kan di situ ada pengakuan beda bahasa, beda bangsa gitu, tapi tetap satu jua yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu dikuatkan melalui bentuk integrasi sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kok bisa ya gitu ya kalau bahasa ininya gitu ya. Kok bisa ya? Nah, itu bisa karena ada norma-norma yang mengaturnya. Walaupun kita menerima perbedaan, tapi ada norma yang disepakati bersama oleh seluruh unsur yang berbeda itu menjadi suatu hal yang sama, yang disepakati gitu ya. Makanya ada istilahnya kesepakatan itu apa sih di dalam bahasa itunya ada bukan konsekuensi ada kesepakatan. Apa kesepakatan istilahnya? Yang harus diterima oleh seluruh unsur yang berbeda gitu ya. Nah, jadi sehingga muncullah berbagai macam integrasi baik dengan secara normatif gitu ya. Tadi seperti yang disebutkan oleh Ayu ya. Nah, jadi intinya untuk berbicara integrasi sosial itu kita berbicaranya tentang proses penyatuan dari berbagai unsur yang berbeda. Jadi sebetulnya sama juga sih korelasinya dengan multikultural. Nah, kenapa kok bisa gitu ya? Di antara perbedaan yang tadi disebutkan itu ya oleh Ayu, perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya, tapi bisa disatukan. Ya, itu karena kita, ada yang bisa jawab nggak? Kita harus memiliki sikap yang menerima kesetaraan, maksudnya kita mengusung konsep multikulturalisme. Apa multikulturalisme kemarin? Paham ideologi tentang adanya setara, bahwa kita setara, kesetara dengan berbagai yang berbeda, baik agama, suku, bangsa itu setara, ya. Jadi tidak ada lagi yang berbicara tentang kamu begini, kamu begitu. Tidak ada kata-kata kita tuh berjalan semua. Itulah landasan yang menjadikan bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang terintegrasi gitu ya. Jadi Ayu betul ya, jadi korelasinya seperti yang tadi sudah Ayu jelaskan, karena memang kita menerima semua perbedaan namun kita berjalan di atas persamaan, yaitu persamaan terikat oleh Sumpah Pemuda gitu ya, diikat oleh dasar negara kita gitu ya, seperti itu, walaupun dari latar belakang unsur yang berbeda gitu. Oke, nah jadi apa sih tadi jawabannya?
kenapa kita bisa multikultur gitu ya? Tapi kita hidup dengan keharmonisan damai, karena kita memegang prinsip multikulturalisme. Ya, oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada lagi yang mau memberikan materi-materi yang diintegrasi? Coba apa penyebabnya? Penyebab integrasi sosialnya apa sih? Latar belakangnya ininya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi. Silakan. Ada yang mau menjawab? Ayo, terima kasih ya sudah berpartisipasi hari ini, sudah memberikan sudah ada penilaian aktifnya untuk Ayu. Silakan yang lain. Ibu mau jawab yang faktor pendorong integrasi. Ya, sok, silakan. Banyak banget, tapi kayaknya kalau bisa dijelasin satu-satu bakal gak cukup waktunya. Yang pertama ada toleransi terhadap perbedaan, itu pasti ya. Terus yang kedua ada kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Jadi mereka bekerja sama gitu. Terus yang ketiga ada sikap bekerja samanya di bidang ekonomi, tapi kan contohnya iya. Gimana? Coba Ibu pengen tahu yang seperti apa? Kayak misal orang daerah ini, daerah A unggul dalam kainnya misalnya, terus daerah B unggul dalam rempah-rempahnya. Jadi kayak tukar gitu, kayak barter ya? Gitu, tapi tetap pakai uang. Ya, tapi walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda ya, tapi akhirnya dalam bidang ekonomi mereka bisa bersatu gitu ya. Iya. Oke. Terus ada juga sikap saling terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Misalnya itu gimana? Kayak aku ngertinya ini sih Bu dalam pemerintahan gitu kan. Dalam pilkada itu kan pilkada benar kayak ngedengerin suara rakyat gitu, ngedengerin aspirasi rakyat. Nah, dari situ terbentuklah kayak integrasi sosial. Terus jadi mereka pada saat di kancah politik ya istilahnya di pilkada itu kan pemilihan kepala daerah itu mereka nggak berbicara lagi perbedaan ya, tapi menyatukan untuk sama-sama dalam kehidupan berpolitik gitu ya, seperti itu kan? Iya. Terus ada juga persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Itu jelas mungkin kayak kalau misalnya dari Bandung ada yang orang Padang, terus ada juga yang orang Padang lagi. Nah, jadi berkumpul. Betul. Terus ada juga perkawinan campuran. Perkawinan campuran ya? Ya, amalgamasi. Terus ada juga adanya musuh bersama dari luar. Nah, itu gimana? Itu yang kenapa menyebabkan terjadinya integrasi? Kayak kemarin Bu, kemarin kan lagi rame-ramenya banget konflik Israel sama Palestina. Ya, betul. Nah, itu benar-benar gak mandang agama, gak mandang suku, gak mandang latar belakang. Betul. Mereka sama-sama turun ke jalan lah gitu. Sama-sama peduli lah minimal ya, sama-sama merasakan gitu apa yang dirasakan mereka ya. Iya. Oke, bagus gitu. Terus ada lagi? Udah segitu aja. Terima kasih untuk Safira ya. Ya, oke, itulah gitu ya dari beberapa faktor penyebab kenapa terjadi integrasi ya seperti itu. Semuanya adalah proses penyatuan baik dengan toleransi, dengan persamaan di bidang ekonomi, bekerja sama di bidang ekonomi gitu ya. Sikap saling terbuka karena pada saat sikap saling terbuka berbicara contoh aja nyata yang kemarin ya tidak memandang agama, tidak memandang golongan, tidak memandang usia, tidak memandang suku bangsa, sama-sama ingin semuanya berperi kemanusiaan, semuanya peduli terhadap yang sifatnya terorisme gitulah ya, semuanya kekejaman gitu. Nah, seperti itu ya. Terus unsur kebudayaan gitu, walaupun dari berbagai beda budaya gitu atau kebetulan sama budayanya, tapi tidak berarti tidak menerima budaya yang lain ya. Tetap menghargai, hormat terhadap budaya orang lain ya, walaupun berbeda dengan budaya kita sendiri. Betul. Terus ada unsur dari luar gitu ya. Nah, mungkin dari luar Ibu berikan contoh lagi gitu ya. Misalnya gini, pada saat suatu suku bangsa atau misalnya negara
itu kan mereka sudah hidup inilah ya, hidup harmoni, hidup damai. Tapi tiba-tiba ada gangguan dari luar, misalnya dari luar negaranya, maka apa yang terjadi? Kekuatan di dalam kan yang harus di apa namanya dikokohkan gitu ya. Sehingga pada saat di dalam harus mengokohkan itu mereka saling berpegang teguh, berpegang kuat gitu ya ke dalamnya gitu ya. Nah jadi di dalam itu semakin harmoni, semakin lebih kuat lagi gitu untuk menghadapi gangguan dari luar. Seperti itu ya Yu ya. Safira, yang unsur dari luar itu. Jadi pada saat kita dapat tekanan dari luar, maka di dalamnya itu kita harus lebih solid gitulah ya, lebih memegang kuat gitu ya ke dalamnya. Akhirnya kan ya berintegrasi, menyatu. Yuk misalnya, contoh misalnya dulu zaman sebelum merdeka gitu kan, kita berbeda dari Papua, dari Batak, dari manapun, masing-masing mempersiapkan untuk menghadapi serangan dari luar, yaitu serangan Portugis, gitu ya, serangan Belanda. Mereka sama-sama, makanya muncullah para tokoh-tokohnya itu pahlawan-pahlawannya, gitu ya. Dari Aceh siapa, dari Sulawesi siapa, gitu ya, dari Jawa Barat siapa, gitu ya. Nah pada saat seperti itulah gangguan. Ya kita lanjutkan ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan beberapa faktor gitu ya, faktor pendorong terjadi integrasi sosial gitu ya. Namun perlu kalian pahami lagi, jadi intinya integrasi sosial itu adalah proses interaksi yang asosiatif atau disosiatif. Coba waktu materi kita di pertama ya kelas 10 kalian masih ingat, mungkin masih ingat ada 2 bentuk interaksi gitu ya. 2 bentuk interaksi itu ada interaksi asosiatif sama ada interaksi disosiatif. Nah, pertanyaan Ibu adalah siapa yang tahu integrasi sosial ini masuknya ke proses interaksi yang mana? Yang asosiatif atau disosiatif? Ini sekalian mengulang aja ya, mengulang materi waktu kelas 10 di dalam materi interaksi sosial. Ada yang namanya bentuk interaksi sosial, ada 2. Ada yang interaksi sosial asosiatif, ada interaksi sosial disosiatif. Pertanyaannya adalah masuk ke dalam interaksi yang mana? Bentuk interaksi yang mana disosiatif? Integrasi sosial ini? Silakan. Ke asosiatif. Silakan jawab nih. Nadia. Oke, alasannya Nadia kenapa masuk ke yang asosiatif? Karena soalnya kan integrasi itu kayak masuknya tuh ke kerjasama sama kesatuan kan. Sedangkan pengertian asosiatif sendiri itu bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Oke, betul. Jadi masuk jawaban Nadia sudah benar, bahwa kalau ada suatu mungkin pertanyaan atau suatu argumentasi menyatakan bahwa integrasi itu masuknya ke dalam bentuk interaksi yang mana, gitu ya. Itu betul jawabannya, masuk ke dalam interaksi yang asosiatif. Karena di sana di dalam integrasi sosial itu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ayu, oleh Safira, gitu ya. Merupakan proses pembauran yang secara utuh, gitu ya. Secara utuh maksudnya menjadi kesatuan yang utuh gitu ya. Nah itu kan kalau sudah ada unsur kesatuan gitu, itu sudah unsur ke arah yang menyatukan ya, positif gitu. Nah itu adalah ciri dari interaksi asosiatif ya. Ada kerjasama, ada toleransi, ada akulturasi, ada asosiasi gitu ya. Ada akomodasi gitu. Itu masuk ke dalam bentuk interaksi yang positif atau asosiatif ya. Namun pada saat misalnya seperti terjadi nih sekarang hari-hari ini di Palestina, di dunia luar sana gitu ya, adanya suatu konflik yang sangat berkepanjangan gitu ya, antara konflik Palestina dengan Israel gitu ya. Nah itu mungkin masuk ke dalam bentuk interaksi yang sebaliknya atau
asosiatif. Karena itu sudah jelas-jelas itu merupakan proses interaksi mengarah kepada suatu perpecahan, pertentangan gitu ya. Yang mana menimbulkan berbagai banyak kerugian ya, atau korban jiwa, korban harta gitu ya. Nah, itu maka masuknya ke dalam bentuk interaksi yang disosiatif gitu ya. Nah, sangat berbeda sekali dengan kondisi di Indonesia. Masuknya ke dalam interaksi yang mana di Indonesia? Kalau menurut kalian ada yang bisa jawab? Indonesia masuk ke dalam bentuk interaksi yang mana? Asosiatif atau disosiatif? Pasti tentunya jawabannya adalah interaksi yang asosiatif ya, karena jelas Indonesia sampai sekarang sudah mengikrarkan dengan Bhinneka Tunggal Ikanya gitu ya, dengan Sumpah Pemudanya bahwa Indonesia hidup secara berdampingan, hidup berdampingan secara damai ya. Nah, jadi Indonesia itu merupakan dalam proses interaksi yang sangat positif, gitu ya. Walaupun adalah kerikil-kerikil kecil, gitu ya, yang adanya terjadi perbedaan, terus akhirnya menimbulkan konflik. Ada, tapi tidak seberat yang seperti dialami oleh negara-negara luar lainnya, gitu ya, di mana selalu kehidupannya dipenuhi dengan konflik dan konflik, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu proses yang namanya integrasi, gitu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi integrasi? Silakan. Tadi faktor pendorongnya sudah. Kalau bentuk-bentuknya ada ini, ada yang mau menjelaskan? Tadi udah sama Ayu ya, ada normatif. Yang keduanya ada yang menjelaskan? Alhamdulillah, yang fungsional. Fungsional sama koersif, apa perbedaannya? Ya kan? Coba Icam, gimana Cam? Perbedaan integrasi fungsional dengan yang satu lagi, koersif. Koersif itu apa sih? Sebentar, Bu. Ya, supaya kita bahas nanti tentang bentuk. Hari ini kita sudah bahas bentuk dan faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Koersif sama siapa? Koersif sama fungsional. Kalau fungsional kan dapat muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, kayak Indonesia berdiri dari berbagai macam suku. Kalau koersif terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya kayak penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contoh, integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Gitu, Bu. Oke. Jadi kalau, gitu ya. Kalau arti koersif sendiri itu dengan cara damai, dengan cara kekerasan. Yang mana? Koersif itu dengan cara damai atau koersif dengan cara kekerasan? Kalau yang saya catat sih di sini kekerasan ya. Nah, betul ya. Jadi integrasi koersif itu ya istilahnya gini, pemerintah memiliki hak gitu ya, memiliki untuk bisa melerai secara dengan cara keras, mungkin bagi para perusuh gitu ya. Pada saat perusuh mungkin menghadapi suatu konflik gitu, bertentangan di mana konfliknya itu arusnya dari bawah gitu ya, dari bawah ke pemerintah gitu ya, atas gitu ya. Maka itu polisi itu kadang menjadi tameng gitu ya, menjadi
Misalnya polisi itu menjadi bukan hanya garda terdepan gitu ya menghadapi. Nah biasanya pada saat pemerintah sudah tidak bisa melakukan hal yang lebih mungkin apa namanya persuasif gitu ya, lebih dengan cara ajakan itu mungkin pemerintah udah nggak bisa lagi dengan cara itu, tapi rakyat tetap bisa menggunakan cara-cara yang lebih arogan, maka pemerintah itu bisa menggunakan secara kreatif, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan gitu ya. Jadi ini fungsinya sebetulnya kreatif ini sebagai bentuk reaksi gitu ya, mungkin dengan reaksi dari reaksi pemerintah kepada rakyat yang memang belum bisa dilakukan secara persuasif gitu, dengan cara halus gitu. Maka terpaksa menggunakan cara yang lebih keras gitu ya, kekerasan gitu ya. Betul seperti itu. Nah, sementara di sini di dalam integrasi yang koersif ini gitu ya, cara-cara kekerasan ini dilakukan untuk sepertinya adalah melakukan suatu cara yang agak keras gitu ya. Seperti tadi disampaikan, jadi tidak ada lagi toleransi. Seperti waktu itu pemerintah pernah kepada siapa ya, main tembak gitu ya, main bunuh gitu ya, bagi pada orang-orang yang mungkin melawan arus gitu ya kepada pemerintah, atau yang disebut dengan kaum yang ini bertentangan gitu apa ya, yang apa ya bertentangan dengan pemerintah gitu, tidak menerima pemerintah. Teroris Bu, kan Ya, kalau bisa. teroris nyerang langsung ditembak aja. Ya, salah satunya juga betul golongan teroris gitu ya, yang jelas-jelas bertentangan membahayakan. Ya betul. Itu pemerintah berhak untuk melakukan secara koersif gitu ya. Nah itu integrasi yang koersif. Sementara integrasi yang fungsional itu ya mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak ada dari satu masyarakat gitu ya. Misalnya di sini pada saat kita berbeda dalam berbagai hal suku bangsa gitu ya, itu memberikan kesempatan suku bangsa itu untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakatnya. Misalnya potensi alamnya, potensi sosialnya, potensi sumber daya manusianya gitu ya. Jadi itu kepada penyatuannya berdasarkan fungsi-fungsi dari masing-masing ya. Itu seperti itu. Jadi bentuk-bentuk integrasi itu kalau berbicara integrasi mah nggak ada bedanya dengan materi multikultural ya, kehidupan yang sangat harmonis yang saling berdampingan secara damai ya. Kenapa? Karena mereka itu masyarakat Indonesia itu menjalankan prinsip multikulturalisme gitu ya, suatu sikap, suatu ideologi, pandangan gitu ya akan kesetaraan, menerima perbedaan yang ada, tapi bukan berarti kita harus melawannya, kita harus bertentangan ya, tapi kita harus hidup serasi berdampingan secara ya. Nah itulah konsep multikulturalisme gitu ya. Nah oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan tentang integrasi? Faktor sudah, faktor pendorong sudah, faktor bentuk-bentuk integrasinya sudah. Cuma di sini ada ya syarat ya, kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat. Oh ya, oke, itu nggak terlalu urgent ya. Oke, intinya ya. Jadi kenapa kita, bagaimana salah satu upaya yang kita lakukan sebagai elemen unsur bangsa dari mulai kita generasi muda, kalian generasi muda, ini generasi tua. Bagaimana untuk tetap menyatukan, mengintegrasikan dengan cara apa? Melalui jalur budaya gimana? Melalui jalur budaya. Ada yang tahu? Dengan cara-cara apa untuk senantiasa kita mengintegrasikan unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat? Ada yang tahu nggak? Apa yang dilakukan? Setiap momen-momen hari besar nasional itu selalu arahnya menuju kepada penyatuan. Itu enggak? Misalnya hari kebangkitan nasional, hari kemarin ya kebangkitan nasional tanggal berapa? 21 Mei. Iya berapa ya? Itu? Ada yang tahu? 20 Mei. 20 Mei. 21. 20 Mei. Nah, itu akan hari kebangkitan nasional.
Terus dirayakannya dengan apa gitu. Terus Hari Pendidikan Nasional, hari apa lagi ya, hari kesehatan. Lahir Pancasila, Bu. Lahirnya Pancasila, nanti 1 Juni ya. Lahirnya Pancasila. Itu semuanya kan? Iya, Bu. Ya, itu semuanya itu dalam bentuk kita mengintegrasikan, tetap selalu harus berintegrasi. Dengan cara apa? Biasanya kalau mau unsur budaya, kita melakukan karnaval, gitu, betul nggak ya? Kenapa berbagai kebudayaan, gitu, betul nggak? Terus menggunakan baju-baju adat masing-masing, gitu kan? Kalau terus hari Kartini, gitu kan, sama. Semua itu kan pada saat hari perayaan Kartini, kenapa menggunakan baju Kartini? Kita ada parade baju Kartini, gitu kan? Nah, semata-mata kan itu semuanya adalah usaha untuk menyatukan, untuk mengintegrasikan, ya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita melestarikannya? Yaitu dengan tetap melestarikan budaya-budaya bangsa dengan pagelaran, dengan karnaval, dengan festival, gitu kan? Seperti itu, betul nggak? Betul. Iya, Bu. Iya, ya. Oke, Nadia, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, nah untuk integrasi mungkin ya, reintegrasi kalau memang mau ditambahkan materinya. Jadi sebetulnya nggak terlalu urgent kalau kata Ibu. Yang penting kamu bisa mengetahui tentang integrasi sosial, proses apa sih proses dalam integrasi sosial yang paling penting adalah proses penyesuaian ya. Bagaimana proses penyesuaian yang kita lakukan itu menyebabkan kita bisa dapat beradaptasi, betul nggak? Jadi dimanapun gitu ya, kalau kita tidak membawa sikap penyesuaian, kita tidak bisa menyesuaikan. Bisa nggak kita bisa berintegrasi? Bisa nggak kita beradaptasi dengan yang lain? Contoh misalnya, dengan teman kamu aja. Kalau kamu tidak ada proses adaptasi, penyesuaian, bisa nggak kamu bisa kenal, bisa dekat nggak dengan teman-teman kalian? Susah, Bu. Nggak bisa. Susah. Jadi intinya untuk menyatukan, untuk membaur, itu diperlukan proses penyesuaian. Nah, itu sama begitupun dalam proses integrasi ini. Ya, proses yang paling penting adalah bagaimana proses penyesuaian dari berbagai unsur yang berbeda itu bisa dijadikan pedoman, ya, untuk menerima suatu perbedaan, baik perbedaan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, dan sistem nilai dan norma yang ada di masyarakat, ya, seperti tadi dalam integrasi normatif, gitu ya. Intinya proses penyesuaian itu yang terpenting dalam proses integrasi sosial ini, gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang perlu Ibu sampaikan pada kesempatan siang ini mereview materi tentang integrasi sosial, ya. Terima kasih kepada yang sudah partisipasi, Ayu, Safira, Nadia, gitu ya, dan yang lainnya yang masih tetap turut berpartisipasi aktif hadir minimal di sini ya, Cesar, Icam, Ali Rido, ya. Kali untuk minggu depan, Ibu berikan kesempatan terakhir kalau memang minggu depan terakhir ya, sekurang masih ada minggu depannya ini. Besok siapkan yang tadi yang belum presentasi itu yang didahulukan. Tapi kalau misalnya memang belum tetap yang tadi 3 itu tidak ada reaksi untuk bisa presentasi, maju yang belum. Ada Ali Asgar, Ali Rido, gitu ya. Ada siapa lagi tadi? Ali Akbar, gitu ya. Silakan. Oke, masih ada ya yang dengar ini Ali Rido. Kalau Cesar udah ya, Cesar? Udah, Bu, udah. Semuanya siap. udah. Oke. Icam kita screenshot dulu deh. Tadi udah di screenshot belum? Sekarang, Bu. Nah, belum ya. Ayo, bisa keburu habis waktunya. Stok semuanya kita itu ya. Biarinlah 9 orang yang lain belum masuk lagi, maksudnya. Yang penting ada bukti. Konita cantik. Sudah mandi belum, Kon?
Belum lah, Bu. Ayu. Ayu lagi. Ini ya. Isoman Ayu mah. Oke. Yang lainnya? Icam. Oke. Yang lainnya? Cesar. Yuk. Siapa lagi? Ayo yang 9 ini minimal. Masuk semua. Safira. Konita udah. Siapa lagi nih yang belum? Oh, yo. Udah, Bu. Udah? Udah? Oke, kalau udah, makasih ya, Ican. Oke, terima kasih semuanya. Bu. Assalamualaikum. Oke, saya Terima kasih juga, Bu. Ya, sama-sama. Nanti kamu masih mau presentasi nggak? Siapkan kalau mau minggu depan. Kalau enggak nih, nanti presentasinya sendiri di videoin. Kirimin ke Ibu kalau nggak sempat tapi pengen tetap presentasi. Ya? Nanti siap. Oke, mending kalau masih bisa, mending nanti di depan teman-teman yang minggu besok. Ya? Oke, itu aja ya. Terima kasih semuanya ya. Sama pelajaran apa setelah ini? Tahfiz. Oh, tahfiz. Suka itu ya, tapi suka langsung tatap muka. Maksudnya on cam. Iya, Bu. Wow, tuh kan. Semua mah tatap muka, Ibu mah deh. Pas screenshot aja ini tatap mukanya. Enggak, Bu. Cuman pas ngajinya doang. Oh, pas ngajinya, bagian ngajinya. Oke. Terima kasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam. Makasih juga, Bu. Sama-sama. Oh ya, jangan lupa di-share ya yang tugas itu yang perbaikan itu remedia PHB ya. Iya, Bu. Oke.